Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli min ladunka ilman laduniyan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nuran ilahiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qulubana min hawlika wa hawlika ila iradatika fa'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa afdalihi ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wal anbiya wal mursalin wal anbiya wa syuhada'i sholihin wal ulama wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan muallif hadanil kitab wa man nasra ma yu'awin wal nasih hadanil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil musta'an wa 'alaihi tuklan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdalu waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala maril dayan wal ayyam. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik-adik, para santri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan anugerah oleh Allah untuk bisa hadir di dalam majelis Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita, mempertebal iman kita dan Islam kita, termasuk semoga Allah mempermudah ikhtiar-ikhtiar kita baik urusan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dirahmati Allah, pertama sebagai seorang muslim, mukmin, kita ini senantiasa dalam setiap hari ikhtiar untuk terus memperkuat iman kita, memperkuat Islam kita, sehingga seandainya saatnya tiba nanti ketika ajal menjemput kita, ini dengan ikhtiar tersebut menjadi bekal kita agar memperoleh husnul khotimah. Oleh karenanya ya, kita harus belajar terus bagaimana mempertebal iman, memperkuat iman terus, dan juga mempelajari kira-kira hal-hal apa yang bisa menambah sifat-sifat yang memang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Seperti contoh, ada sekian banyak sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu. Di samping dia harus senantiasa menegakkan sholat, terus menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menjaga hubungan yang baik niku kita memiliki husnudzon, berbaik sangka dengan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, baik itu takdir yang buruk ataupun takdir yang baik, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjalin hubungan kepada Allah itu begitu. Termasuk juga memperbaiki, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Termasuk juga orang yang beriman itu dituntut untuk senantiasa membaca zikir, khususnya menjaga kalimat thayyibah la ilaha illallah itu kita baca, kita perbanyak. Diajarkan oleh guru-guru kita itu ketika ada zikir itu ada zikir yang jahar, ada yang khafi.
Nggih, kalau jahar nggih koyo ba'da salat. Nggih biasa dengan istighosah, tahlil, ucap. Kalau khafi yang sifatnya sir, yang sifatnya samar, ya maka itu pakai nafas. Pakai nafas ketika la ilaha, ya, itu kita keluarkan nafas. La ilaha illallah itu tarik nafas. Jadi ketika nafas, nah itu la ilaha ketika dikeluarkan nafasnya, ketika illallah ditarik nafasnya. Itu salah satu teknik ketika berzikir. Atau kalau terlalu panjang ya Allah itu. Jadi setiap nafas Allah, 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 Allah. Karena dengan itu kita kemudian bisa menjaga ketika kita mau berhubungan dengan sesama manusia. Kalau zikir itu kecekel terus, insya Allah kita khawatir ketika akan melukai orang lain. Karena zikir itu kecekel terus, eling terus. Tapi kalau wis lali, potensi kita dolim kepada orang lain, itu tinggi. Termasuk salah satunya adalah sebagai seorang beriman kita juga dituntut untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang sesama iman. Ya, terus pergaulan itu bisa mempengaruhi lebih dari 50% karakteristik seseorang. Sampai Sayyidina Ali ini nanti ngendikan, kalau kamu ingin tahu orang itu maka lihatlah dia berteman dengan siapa, maka kamu akan tahu karakter orang itu. Oleh karenanya salah satu ikhtiar kita sebagai seorang kepala rumah tangga agar pertemanan anak kita ini, keluarga kita ini baik, kita dorong untuk mengikuti perkumpulan-perkumpulan pengajian-pengajian. Seperti contohnya di Jumat pagi. Atau kalau masih anak-anak di usia pelajar, kita dorong untuk berada di dalam pondok pesantren. Karena pertemanan itu mempengaruhi karakteristik seseorang. Termasuk salah satu ikhtiar kita sebagai seorang beriman itu nopo? Menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Ikhtiar. Jadi hal-hal yang sifatnya itu bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat kita hindari. Kita hindari. Hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan fitnah, walaupun orang tidak akan pernah tahu sejatinya kita itu mau menginginkan apa. Tapi kalau berpotensi menimbulkan fitnah, kita hindari. Bahkan termasuk hubungan ukhuwah kita dengan sesama muslim itu ngantos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin satu dengan yang lain ibarat bangunan yang saling memperkuat antara yang satu dan yang lain. Ini salah satu beberapa waktu yang lalu ketika adik Mufid adik kula ingkang ragil niku nikah saya bahwasanya Abdurrahman Mufid. Ya, kenapa aku Abdurrahman Mufid niku di melokno kali ning Fida Mufid ngoten. Adik kula yang bawah kula Ahmad Mustafa Zamzami niku dimelokaken kali Ali Mustafa Ghazali niku. Dimelokno Mustafa niku. Terus kali Mus Mbak Mus niku. Mantun ngonten adik Hasan Ahmad Maftuhul Hasan niki Maftuh niku dimelokno Mbak Lili Lailatul Maftuhah Mbak Lili ning Lili niku dimelokno niku. Terus mantun ngonten Musyafi niku Mus niku ning Mus niku Musyafi Ramadhani niku adik kula niku. Itu ikhtiar, salah satu ikhtiar dari yang diajarkan oleh doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh almarhum Buya Fauzi termasuk umi saya itu agar senantiasa ukhuwah di dalam sesama Islam khususnya di keluarga Nurul Ulum ini kekunci terus, terikat terus itu sampai jenenge dicatut-catut kersane rukun. Lah oleh karenanya termasuk Kanjeng Nabi juga meriwayatkan di riwayat yang lain tarol mukminin fi tarohumihim
wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Orang mukmin satu dengan yang lain dalam hal saling menyayangi, saling menjaga, saling menolong, saling melindungi bagaikan satu tubuh. Jika ada yang merasakan sakit, bagian yang lain juga ikut merasakan sakit. Nah, ini penting. Jadi lalek koncone api seneng, ya kita ikut seneng. Ketika koncone sedih, kita ikut sedih. Lah saat ini banyak sekali ten pondok pesantren itu di mana-mana, nggak harus di pondok pesantren. Ya, cuman kan sekarang lagi viral-viralnya dibully di pondok pesantren dan lain sebagainya. Niku ujian seperti itu tidak hanya di pondok pesantren. Di luar pondok pesantren ini malah tambah nemen. Cuman kejadian di pondok pesantren kayaknya gak pantas. Wong bendinane ngaji kok sik kober bully. Padahal didikannya itu adalah saling menyayangi satu sama lain. Maka termasuk santri-santri ojo sampai seneng-seneng bully ya sampai arek gak kerasan dan lain sebagainya. Niku termasuk dolim dan itu melanggar. Berarti sampean ndak melok nang Kanjeng Nabi. Lek gak melok nang Kanjeng Nabi kate melok sopo? Wonten sing ngekeki syafaat beliau. Nggih. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Napa niku? Sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Niki karakteristiknya orang munafik. Orang munafik itu ketemu ya mesem tapi di balik itu saling menikam. Ya. Ketemu api tapi di balik itu saling hasud, saling iri, saling fitnah, saling adu domba. Lah niki karakteristiknya orang munafik. Ya. Termasuk sekarang sebentar lagi tanggal 27 November kita akan melaksanakan pilkada. Ya. Coblosan. Ya. Mesti niki nanti akan ada yang merasa senang. Ada yang merasa susah. Gak mungkin kate seneng kabeh niku mboten mungkin. Wali kota kate ono telu, ya ndak mungkin. Mesti wali kota siji. Sehingga ada calon dua yang kemudian juga susah. Lah, bukan sifatnya orang mukmin ketika menang lalu bersenang-senang, berfoya-foya dan merendahkan yang lain. Ya. Dan juga bukan sifatnya orang mukmin ketika susah tidak terima. Gak terima merang takdiri. Terus justru ngamuk-ngamuk secara berlebihan di saat orang lain sesama mukmin menikmati kemenangannya. Ini juga bukan karakter orang mukmin. Yes, biasa aja. Pemilu urusan dunya mek petang 5 tahun nggih. 5 tahun apa 4 tahun? 5 tahun. Wis ngono 5 tahun gak sampai sak lawas. Biasa aja. Anggap kados main game ya, ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Lek kalah ya baleni maneh start dari awal gitu aja. Gitu loh. Terlebih jenengan sing gak melok nyalon ojo sampai gawe perko. Ngoten lho, gak melok nyalon kok ngamuki lek kalah ngalang-alai calone. Lha niki gak tepat. Nggih. Gak melok menang ketika sing dijakukno menang foya-foyane ngalang-alai sing menang. Gini iki bukan karakteristik orang mukmin. Ngoten lho. Nggih kula nasihati awak kula piyambak. Milih sinten mboten ngertos kula dereng ngangkateni milih. Sapa dereng ngertos ngoten. Ngenteni isyarah dugi langit terus ya. Ngoten dereng ngertos. Nggih calon-calon nggih dereng sowan ten kula. Ngoten dadi kula nggih mboten ngertos dadi ndukung sing pundi. Kan ngoten nggih. Dadi niku nasihat pembuka sebelum kita memulai pengajian fikih kita bahwasanya kita ini sesama mukmin, sesama muslim ikhtiar untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa berzikir, nggih, mengingat Allah. Dan kemudian dengan sesama mukmin yang lain, muslim yang lain, ya kita ikhtiar. Ya, ojo sampai ngelarakno. Lek gak mampu nyenengno mereka, jangan sampai kita ngelarani. Wis ngoten. Lek gak mampu nyenengno, meneng ae, ojo sampai ngelarani. Ngoten. Dan ketika kita melihat seorang mukmin yang lain memperoleh nikmat yang lebih besar daripada kita senang. Alhamdulillah, orang mukmin yang menerima nikmat, bukan orang non mukmin. Seneng awake dhewe.
Delok orang mukmin bahagia oleh rezeki sing akeh, seneng alhamdulillah. Karena kita yakin dengan mukmin itu semakin kaya, semakin memperoleh rezeki yang besar, semakin besar pula zakat malnya, semakin besar pula sedekahnya. Semakin besar pula perhatiannya kepada masyarakat. Nonton kita doakan begitu. Daripada yang diambil yang memperoleh kenikmatan itu adalah non muslim. Durung karuan open nang sing muslim. Nonton kita doakan. Dan semoga kita juga memperoleh anugerah yang sama sebagaimana ngonten aja. Kita doakan begitu. Gak usah iri-iri. Wis ono jatahe, rezeki gak bakalan bleset, wis mboten mungkin. Sampeyan goleki ngerong sampai nang bumi lek duduk jatahe. Ngonten. Ya, pun nggih, ngonten. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan materi yang terakhir bahas di dalam fikih tentang hal-hal yang membatalkan sholat nggih. Pada pertemuan yang lalu nggih, hal-hal yang membatalkan sholat ini termasuk meninggalkan salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat nggih. Nah, syarat-syarat sahnya sholat nggih niki yang pertama kula baca singkat nggih, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga suci dari hadas kecil dan besar. Yang keempat suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. Yang kelima menutup aurat. Yang keenam menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang ketujuh tidak meyakini sunnah pada salah satu fardunya sholat. Niki. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat lagi adalah dengan sengaja meninggalkan salah satu dari rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat ini wonten 4. Rukun kolbi, rukun qauli, rukun fi'li, rukun maknawi. Rukun kolbi niat di dalam hati, rukun qauli takbiratul ihram, suratul fatihah, tahiyat akhir, syahadat, tahiyat akhir, sholawat, kemudian salam yang pertama. Niki rukun qauli. Rukun fi'li seluruh gerakan-gerakan perpindahan ya. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud, duduk di antara dua sujud nggih. Terus mantun-mantun duduk tahiyat akhir, niki semuanya adalah rukun fi'li nggih. Mantun-mantun rukun maknawi. Rukun maknawi niku tertib. Mulai diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Niki rukun maknawi. Kalau dengan sengaja meninggalkan salah satu dari rukun-rukun tersebut batal sholatnya. Kemudian yang sekarang materi sakniki adalah mengucapkan kata-kata selain Al-Qur'an, zikir dan doa. Niki batal. Lah batasannya alias nopo berbicara niku dirinci. Ketika yang diucapkan itu banyak niku batasi nopo? Banyak niku 6 kata. 6 kata. Atau 6 kata atau 4 kalimat. Lebih. Kalau kata berarti saya makan nasi 3 kata nih Bunda. Nggih. Jadi 1 kalimat, saya makan nasi. Subjek, predikat, objek. Nggih. Niku 1 kalimat. Lah, kalau sampai lebih dari 6 kata, maka batal secara mutlak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti contoh, wong ketika mikirno sesuatu ketika sholat, dia mikir di batin. Ketika batin saking nemene mikiriku keceplos omongan ketika sholat. Kalau yang sampai nyeplos itu lebih dari 6 kata batal sholatnya, baik itu disengaja maupun tidak. Sampai gregetan ambek wong, saking gregetannya ambek wong sampai keceplos ngomong ketika sholat. Lah niku lebih dari 6 kata batal sholatnya, baik disengaja maupun krono lupa. Tapi kalau sedikit itu berarti tidak lebih dari 6 kata, maka sholatnya batal jika disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, mboten batal. Jadi kalau sampai kurang dari 6 kata, lek disengaja batal sholatnya. Kalau tidak disengaja, tidak batal. Tapi kalau lebih dari 6 kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, batal sholatnya.
Sakniki permasalahannya adalah ucapan yang sedikit yang tidak membatalkan di dalam sholat. Niku yang nopo? Satu, itu dalam kondisi ketika lupa. Sedikit lupa tidak batal. Batasan sedikitnya kurang dari tidak lebih dari 6 kata. Mantun-mantun yang kedua, ketika ia mengucapkan sedikit sedangkan tidak tahu keharumannya. Tidak tahu keharumannya niki nopo? Karena satu, bisa jadi dia mu'alaf, baru belajar agama. Yang kedua, dia jauh dari informasi bahwasanya berbicara di dalam sholat itu haram. Kenapa? Ya karena jauh dari ulama. Nah, sekarang jauh dari ulama itu dilihat jauhnya itu berapa jaraknya. Minimal itu jauhnya itu 81 km. Yang sekiranya orang itu ketika melakukan perjalanan menuju ulama tersebut untuk meminta fatwa agama, dia meninggalkan keluarga yang wajib dinafkahi atau khawatir harta bendanya itu hilang atau lain sebagainya, khawatir dirampok, gak ono sing jaga wong tuane mek siji, sing jaga mek aku tok, wong tuane kari siji sing jaga mek aku tok, Maka orang yang seperti ini walaupun mampu tapi tidak mampu untuk mencari ulama sampai 81 kilo jauhnya itu oleh makfu. Tapi kalau dia tidak ada ikhtiar untuk mencari ulama, jadi bodohe krono dia gak gelem ngaji, padahal di sebelahe yo ono ustad, yo ono pondok pesantren, gak gelem ngaji sehingga dia tidak tahu agama, maka tidak dimakfu, tidak ada makfu, gak ada ampunan, gak ditolerir bahasanya. Niki yang kedua, ketika tidak tahu keharumannya karena dia jauh dari ulama. Batasan jauh dari ulama itu minimal 81 km minimal. Jadi kudu golek ikhtiar, wong niku untuk ngaji niku kudu ngonten. Mantun ngonten yang ketiga, tidak batal ketika lisannya tidak sengaja mengucapkan. Gak sengojo, gak sengojo. Tadi keceplos niku wau, gak sengojo, tapi dengan satu syarat kurang dari tidak lebih dari 6 kata. Wis niki yang pertama ucapan sedikit. Yang kedua, mengucapkan satu huruf itu tidak membatalkan sholat meskipun dengan sengaja. Sak huruf gak batal sholat. Kecuali ini bisa batal dalam 3 keadaan. Seperti contoh membaca mat niku panjang. Jadi mat itu semisal alif lek dibaca panjang berarti menjadi 2 huruf. Mat niku kan alif waw ya. Ya lek dibaca panjang berarti yaid dadi loro, waune dadi loro. Maka ketika kita membaca kok melebihi panjangnya mat, duduk mat kok dipanjat dadekno mat panjangnya. Sanes mat kula lho nggih, mat kula. Nggih, mat tapi gak seharusnya tajwidnya itu mat nggih. Kok dibaca mat, dibaca panjang nggih, batal nih. Nggih, batal. Maka penting nggih nasih rukun qauli niku penting. Bacaan rukun qauli kudu ditasih, panjang pendeknya penting. Mantun ngonten atau dia bisa batal, batal walaupun 1 huruf, ketika yang diucapkan itu bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Seperti contoh mocok kof tapi harokat kasroh nganten. Kenapa? Karena itu bisa maknanya itu jagalah, seperti anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian semua.
atau qi jagalah ngoten. Dadi merintahi ke siji, jagalah ngoten. Qi ngoten. Itu batal karena bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Ngoten lho, nggih. Atau ain ngono to. Karena diambil dari masdar wi'ayah yang maknane kumpulkanlah, iku kumpulkanlah, jagalah, nggih, niku batal. Karena bisa memberikan pemahaman, satu huruf tapi bisa memberikan pemahaman, batal salate. Utawa la batal, nggih. Atau ya dengan tujuan bermain-main, ya, dengan tujuan bermain-main, nggih batal. Dengan tujuan bermain-main. Wis. Mantun ngoten termasuk nggih permasalahan-permasalahan di dalam mengucapkan sesuatu yang bisa membatalkan sholat niku, seandainya dia membaca ayat Al-Qur'an ya, tapi tujuannya ngomong ambek wong. Seperti contoh, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya. Niki Quran. Ayat Quran, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nggih. Artinya napa? Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Nggih. Atau ucapan ayat udkhuluha bisalamin aminin. Nggih. Niki ayat Quran. Artinya napa? Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Nggih. Maka hal seperti ini membatalkan sholat atau tidak? Nggih. Maka jenengan itu tujuannya itu membaca Al-Quran, sholatnya tidak batal. Tapi kalau tujuannya memberikan pemahaman kepada orang lain di saat jenengan sholat, memberikan pemahaman kepada orang lain, batal sholatnya. Tapi kalau tujuannya dua-duanya, ya membaca Al-Quran, ya memberikan pemahaman kepada orang lain, tidak batal sholatnya. Nah, tapi kalau tidak ada tujuan apapun, gak ada tujuan apapun, moro-moro nyeplos ngoten, batal sholatnya. Nah, ngoten. Jadi kudu ngati-ngati. Nah, sholat niku. Nah, pun. Mantun ngoten, nggih, yang berikutnya, nggih. Seandainya orang sholat, nggih, kemudian dia kok dehem, nggih. Yang sekiranya deheme itu menampakkan dua huruf atau lebih, menampakkan dua huruf atau lebih, bagaimana? Kalau dehemnya itu dalam rangka untuk memperjelas bacaan rukun qauli, diperkenankan. Rukun qauli seperti contoh Fatihah. Kok iki lek gak dehem, bacaan suratul Fatihah saya keliru, maka dehem. Ini mboten batal. Tapi kalau di luar rukun qauli, ketika maca doa iftitah, ketika maca surat pendek, ketika bacaan sujud atau ruku, kok dehem yang melebihi dua huruf, batal sholatnya. Karena tidak ada hubungannya dengan sah dan tidaknya sholat. Kalau rukun qauli kudu cetha. Pahaman iki? Paham mboten niki nggih? Nggih. Nganten. Nggih. Napa kula kecepetan? Nggih. Mantun nganten, seandainya pula orang itu dalam keadaan berpuasa ketika sholat, kok moro-moro ngeriak, flu, ngeriak. Nah, riaknya ini nyampe wis di, kalau kita ngomong makhorijul huruf, kita ngomong ha, nggih, ha. Berarti wis di ngarepe napa niki? Pentile niki lho, tenggorokane napa niki? Kalau menjing. Nah, wis lewati niku, ha. Lah wis mriki, ha. Niku lek dielek batal posone, batal salate. Ngoten. Dadi lek riyak wis metu, kok riyak niku kan di jero, kok wis metu nang anu ten
batasan kita nyebut hak ya, makhorijul huruf hak ya. Maka ya apa ya, niku ketika sholat kita harus mengeluarkannya, gak oleh ngelek ya. Nah, ya. Kalau seandainya mengeluarkan itu kok sampai terdengar 2 huruf ya, maka sholatnya tidak batal sekalipun sampai terdengar 2 huruf ketika mengeluarkan riya ini tadi yang sudah melewati batas hak. Karena kalau sampai tidak dikeluarkan dan tertelan kembali, posone batal, sholati batal. Nanten bun nggih. Terus sakniki seandainya ada makmum kok ningali imam dehem, sing deheme itu berlebih sehingga memunculkan 2 huruf ya, seperti deheme wong niku macem-macem, ono sing gak mek ngono tok nggih, werna-werna deheme wong kados wahing niku nggih, ono sing wajing, ono sing macem-macem tiyang wahing niku nggih, ono sing ndek gawe-gawe barang nggih. Lah kalau seandainya kita makmum mengerti dehemnya imam itu di saat-saat untuk membaca rukun qauli ya, maka kita tidak wajib mufarokoh, gak oleh misah, tidak wajib. Tapi kalau di luar bacaan rukun qauli ya, imam itu kok dehem-dehem ae, balak-balik dehem nggih, maka seorang makmum lek wis ketok mamang begitu dia kudu mufarokoh. Lek gak salate makmum batal karena dia sudah meragukan keabsahan salatnya imam. Nganten. Jadi seorang makmum yang meragukan keabsahan salatnya imam kok dia tetap nerusno dadi makmum dengan mengikuti gerakan seorang imam 2 rukun berturut-turut, maka status sholatnya makmum tersebut batal, bukan lagi batal jamaah tapi batal sholatnya. Nganten nggih. Dadi ketok mamang nang imame kudu dia mufarokoh, nganten, memisahkan diri, sholatnya kudu dhewe. Nganten pun nggih, dari pertanyaan begitu. Mantun ngonten, seandainya ada orang yang memanggil memanggil misal orang tuanya, ibunya memanggil ketika anaknya sholat. Kalau sholat wajib anaknya ndak oleh jawab ibuke, nganten. Tapi lek sholat sunnah seorang anak harus batalno sholat sunnah iki mau, terlebih kalau dia khawatir akan menyakiti orang tuanya kalau tidak segera direspon panggilan orang tua tersebut. Tapi lek sholat wajib mboten wajib batalno, nganten. Berbeda kalau Kanjeng Nabi yang manggil. Kanjeng Nabi niki manggil, Rasulullah niki manggil. Maka sekalipun sholat wajib kita boleh langsung menyautinya. Boten batal, boten batal. Sekalipun dengan menyauti itu kita harus membelakangi kiblat, boten batal. Kalau Kanjeng Nabi sing manggil. Dan seandainya ngenten nggih, semayan kula sembayang ngadep ngulon. Wonten Kanjeng Nabi ten etan mriku manggil, "Ya Ahmad, ta'al." Kula kudu langsung nyaut ten Kanjeng Nabi niku. Kudu langsung nyaut ten Kanjeng Nabi. Terus mantun ngoten, walaupun dengan gerak-gerak macam-macam, walaupun dengan gerak-gerak, tapi kan gak usah berlebihan kita. Langsung tawaduk ten Kanjeng Nabi niku, terus mendengarkan, menjawab apa permintaannya Kanjeng Nabi niku. Niki hebat ini bedane Kanjeng Nabi Muhammad kali nabi-nabi yang lain. Boten batal sholat.
Dan seandainya Nabi tidak memerintahkan untuk kembali ke tempat sholat, cukuplah kita melanjutkan sholat di tempat kita berhenti di saat berjumpa dengan Nabi itu. Kecuali kalau Kanjeng Nabi wis balik omane nang tempat sholatmu. Nggih Kanjeng Nabi balik. Mboten batal. Ini jenengan golek iki kitab mboten batal. Khusus Kanjeng Nabi niki. Tapi kalau Nabi selain napa? Niki wajib loh. Dados setelah ditimbali Kanjeng Nabi wajib nyaut. Gak oleh sholat diterusno meneruskan sholat ya, sholatnya pancet tapi wajibnya nyaut dan boten batal. Paham niki nggih? Tapi lek semisal moro-moro amit sewu, jenengan moro-moro kok ditimbali Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, wahai Ahmad, ya Ahmad, ta'al. Maka wajib menjawabnya, tapi sholatnya batal. Faham gini? Tapi lek Kanjeng Nabi Muhammad SAW wajib menjawabnya, sholatnya gak batal. Niki istimewane Kanjeng Nabi ini. Kula kali panjenengan. Paham niki nggih? Pun. Manten-manten lek wong tuwa nggih niku wau, lek salat fardu kita lanjutkan. Jadi kita memberikan isyarah ya, isyarah dengan mengeraskan suara. Tapi sebatas isyarah, bukan dalam rangka kepingin omong-omongan. Kalau kepingin omong-omongan ambek wong tuane batal salatnya. Niki lek wajib. Tapi kalau sunnah ya, dan sekiranya kita itu mengerti panggilan orang tua itu kalau tidak segera direspon itu bisa menyebabkan sakit hati orang tua, maka kudu dibatalno lek salat sunnah. Kudu dibatalno. Lek wajib mboten. Nganten nggih. Pun manten-manten ya, kalau Nabi tadi kalau menjawab panggilan para nabi selain Rasulullah nggih, seperti Nabi Isa maka hukumnya wajib nyaut tapi batal sholatnya. Pun. Terus mengecualikan ya dengan menjawab seperti contoh orang mengucapkan zikir ketika mendengar orang bersin. Ya, wahing. Alhamdulillah. Ya. Kita sholat. Ya. Kalau kita jawabnya kenapa? Yarhamukallah, batal sholatnya. Karena kita mengajak ngomong wong di luar sholat. Yarhamukallah kan semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau kita itu dengan jawaban yarhamuhullah ya, yarhamuhullah semoga Allah merahmatinya, yang mana kita tidak ada niatan untuk berbicara, itu mboten batal. Jadi karena itu termasuk bagian dari zikir dan doa, paham nggih? Kalau urusannya zikir doa ambek pangeran, mendoakan umat ya, niku mboten napa mboten batal. Tapi kalau mendoakannya itu mendoakan secara langsung, semoga kamu dirahmati Allah, semoga kamu diberi keselamatan oleh Allah, walaupun bahasa Arab, batal. Karena itu secara tidak langsung ngajak ngomong-ngomongan. Nanten, paham mboten nggih? Mungkin. Pun nyampe niki terkait omong-omong mengeluarkan suara niku, nggih, di dalam sholat wonten pertanyaan mboten? Niki pun jam 6.43 nih. Monggo menawi wonten pertanyaan. Nggih. Jadi yang kan bersin, kalau benar batuk-batuk, kalau dalam PH ada perbedaan nggak antara bersin sama batuk-batuk? Nggih. Kalau batuk-batuk niki karena tidak bisa dihindari. Kalau batuk, nggih. Kalau bersin itu kan tidak sering, nggih. Kalau batuk itu mboten saged dihindari, maka statusnya adalah dia tetap tidak membatalkan sholat dan tidak berkewajiban mengkodok sholat apabila sakitnya sembuh. Mboten nopo. Jadi kalau batuk-batuk, ya, dia orang batuk-batuk, ini batuk karena penyakit, ya, itu berbeda dengan orang-orang yang sakit karena tayamum.
maka dia kudu mengkodok sholat ketika dia sudah sembuh dari sakitnya. Tapi kalau batuk, ya batuk dia sakit batuk, ya maka sekali dia tidak perlu ya mengkodok sholatnya apabila dia sembuh. Berarti tidak popo sholat batuk-batuk niku mboten nopo. Sing penting kak dalam rangka digawe-gawe, untuk bermain-main. Terasa batuk-batuk, terasa kepincing, terasa Ya apa? Terasa kencing. Oh nggih. Nah niki terkait beser. Niki aslinya materi berikutnya. Sik dawa materi niki. Nggih. Ngenten. Orang niku wonten beser seni. Nggih, beser seni. Ono maneh beser ngentut. Nggih. Kalau dia beser seni, nggih, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau ngentut dan mengeluarkan tai batal. Tapi kalau dia beser kentut, beser kentut, ngentut sah karena dia statusnya beser. Besernya penyakit ngentut sah. Tapi lek metu tai utawa metu pipise batal. Nganten. Jadi ndelok beseri. Nganten. Lah, maka seperti tadi orang batuk-batuk niku kadang keluar pipisnya. Nggih. Maka salah satunya adalah agar kita tidak mengeluarkan pipis ketika batuk niku pipise kudu tuntas. Dados sadurunge salat nggih jenengan wudu pipis sik nggih pipise kudu tuntas. Lah pipis tuntas yo napa ojo langsung sur. Mari. Mboten. Tapi kudu diinteni sik meneng. Mantun ngonten ya kira-kira berapa detik mantun ngonten dehem istibrok namanya. Wetenge cek obah itu ada sisa-sisa yang ada di saluran pipis itu nggih anune itu kedorong keluar karena niku. Lah niku meminimalisir. Kali usahakan pipisnya kali jongkok. Lek pipis sampai berdiri walaupun dehem niku kurang sempurna. Kecuali terpaksa jenengan. Sakniki niku pun kata toiletan masjid niku pipisnya kali berdiri. Kecuali terpaksa jenengan ya sampai berdiri entenono ya apa wis ikhtiar sedemikian rupa kersane tuntas pipisnya. Tapi sebisa mungkin pipislah dengan jongkok. Mantun kalau memang sudah ngerti Anda itu beser. Nggih, beser. Maka kudu wong beser niku wong daimul hadas, orang yang membawa hadas. Maka yo napa orang-orang yang beser niku wuduke beda. Sebelum dia sholat ngenten, dia harus menunggu masuknya waktu sholat terlebih dahulu, baru dia istinja. Setelah istinja, baru dia bersuci. Dan bersucinya niatnya berbeda, bukan sama halnya dengan orang-orang yang tidak beser. Kalau wong-wong sing gak beser niku nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardholillahi taala. Saya niat wudu ya fardu wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah taala. Nggih. Tapi kalau orang yang beser niat wudunya nawaitul wudu'ah li istibahatis shalah. Saya niat wudu agar diperkenankan melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Niatnya harus begitu. Lek niatnya tidak begitu gak sah wudunya. Niki sing beser-beser lho niki. Beser macam-macam lho nggih, beser kentut, beser anu padha ae. Nggih. Termasuk wonten malih sing apa niku biasane? Sing metu dubure niku napa? Ambeien. Lek ambeien dubure batal niku. Karena sesuatu yang di dalam keluar niku.
Jelas batal kalau ambeien. Nggih, pun balik nang ngono. Dados istinja mantun ngonten wudu dengan nawaitul wudu ali istibahati shalah. Sapa-sapa wong sing daimul hadat iki wong sing beser ambek perwong wedok sing istihadah. Niki daimul hadat. Jadi sing wedok-wedok lek ketika mengeluarkan darah istihadah kok wudune niate wudune sik pancet gawe nawaitul wudu'a li raf'il hadatil aswari fardhil ta'ala boten sah wudu'e. Dadi wudu'e kudu ya napa Bu? Nawaitul wudu'a li istibahati shalah fardhul lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li istibahati shalah fardhul lillahi ta'ala. Saya niat wudu agar diperkenankan melaksanakan sholat fardu krono Allah Ta'ala. Lek ka apal Arabe apal no artine. Saya niat wudu, niat ingsun wudu cek diolehi nglakoni sholat fardu. Wis cukup. Nggih, ketika membasuh wajah. Pun setelah itu dia harus segera melaksanakan sholat. Gak oleh disela-selai ambek hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Seperti contoh nyeruput kopi dhisik. Seperti contoh mateni kompor. Seperti contoh ngentas kumbahan. Seperti contoh nerimo tamu dhisik. Gak oleh. Langsung kudu sholat. Nggih, langsung kudu sholat. Dan satu kali wudu'e orang-orang yang daimul hadat seperti beser dan istihadah, ya, mengeluarkan darah istihadah, itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tok. Walaupun tidak batal, hanya berlaku tikete untuk satu kali sholat fardu wudu ini. Tapi kalau sunnah, sholat sunnah mau 1000 rakaat tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu hanya berlaku satu kali. Sehingga bagi bapak-bapak sing beser atau bagi ibu-ibu yang istihadah kok delala jamaah di sholat di masjid, ya, setelah di masjid iktikaf atau di langgar ono pengajian sampai isya, terus dia gak batal langsung ngerjakno sholat, ndak sah. Dia harus mengulangi kembali tata cara bersuci, yaitu nunggu masuk waktu sholat isya. Lek wis mlebu waktu sholat isya baru dia istinja. Setelah istinja baru dia lek istihadah kudu disumpet. Nggih. Lek lanang kudu ditaleni. Jadi persiapan karet jenengan kudu persiapan itu. Dikareti karena itu ikhtiarnya nyumpel. Lek wedok disumpel, lek lanang dikareti. Nggih, tenang mek sembayang tok, kan gak 24 jam dikareti terus. Nah, di 24 jam ngecap koyo tangane wong-wong sing di pinggir-pinggirne iku ngecap. Mentol. Nggih. Lah, mantun ngonten. Setelah itu wudu dengan niatan nawaitul wudu ali istibahati shalah dan langsung segera melaksanakan sholat. Gak oleh sik leren jagongan nyalami jamaah liyane. Mari metu tutuk toilet itu loh, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, si omong-omongan, gak ono hubungannya dengan sholat itu, ndak oleh begitu. Yeah. Nah itu, ngonten nggih, itu kalau nopo batuk-batuk sampai, nggih, ngonten nggih, dados tuntaskan lek batuk, nopo lek batuk sampean, nopo lek beser maka pipisnya kudu dituntaskan terlebih dahulu niku ikhtiarnya mantun ngonten lek lanang di taleni mbek karet nggih beto karet ae dadi jangan-jangan bapak-bapak sing tangane ono karet gelak jangan-jangan jogo-jogo nggih jogo-jogo gawe latihan engko katene wudu sembayang dikareti nggih dan ibu-ibu kudu disumpel mboten cukup gawe pembalut tok angsal mboten saged karena pembalut itu bukan gawe nyumpel. Jadi jenenge nyumpel ya koyok keran lek bocor kudu di lebokno. Gak iso ditutup tok ngene mboten saged. Dadi kudu disumpel. Sekiranya gak menyakiti. Terus dilebokno titik kapas atau kain sedikit gawe syarat nyumpel. Adapun nanti kok wis disumpel kok metu sampai tembus ten pembalut ketika sholat.
bancar istihadoe. Atau ketika wis diiket kok saking nemene napa beser senine ku metu niki, pipise metu, tidak batal salatnya. Karena dia statusnya sudah napa berikhtiar seperti tadi nggih, dan statusnya beser seni. Lek beser seni gak batal beser ketika dia mengeluarkan seni, tapi batal ketika ngentut dan mengeluarkan teh. Tapi kalau dia beser ngentut ya, lek ngentut dia tidak batal, tapi lek ngetokno pipis dia batal. Nah, ngoten lho. Paham gini nggih? Nah, pun wonten malih pertanyaan. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Kalau di rukun qauli ndak apa-apa. Mboten napa. Bahkan dianjurkan ya untuk berdehem agar bacaan rukun qauli itu bisa sempurna. Ya. Tapi kalau di luar rukun qauli janganlah berdehem, karena tidak wajib kita itu untuk menyempurnakan bacaan-bacaan di luar rukun qauli niku. Karena mboten wonten hubungannya kali sah kali mboten salat. Paham niki nggih? Ngoten niki. Loh, makmum dehem-dehem kan tergantung. Kalau makmum kan tetap membaca rukun qauli. Kan makmum juga harus baca. Setiap rokaatnya kan dia harus wajib baca suratul Fatihah, bukan hanya mendengarkan. Ya bisa jadi makmum itu dia berdehem ketika dalam rangka untuk membaca suratul Fatihah. Nonton. Nggih. Jadi kita husnudonnya begitu, nggih. Pokoknya ini sembahyang niku husnudon lah. Husnudon. Nggih, monggo. Nggih. Mboten napa batuk mboten napa batuk. Nggih, batuk mboten napa batuk. Batuk mboten napa nggih. Nggih, batuk ngikrik lah mungkin batuk ngoten. Kalau kepingkal-pingkal kan tertawa malah nggih. Batuk kali guyu-guyu. Nggih, batuk nggih. Mboten napa kalau batuk mboten napa. Nggih, mboten napa. Karena itu sudah di luar kemampuan kita untuk ikhtiar menahan. Nggih, mboten napa. Mboten napa. Batuk mboten napa. Mungkin lelek dilarang mungkin malah sing sepuh-sepuh sing watuk-watuk niku malah mesakaken. Salate malah repot malah nggih. Nah, ampun ngonten. Ini niate gampangno kok. Nggih. Nggih. Yang saya alami maka habis itu kan berdiri, yaitu beliau itu kuatnya sekali. Akhirnya mengucapkan Allahu Akbar, kata kita di awal itu nahan sakit. Ya itu tidak disengaja. Atau bahkan Allahu Akbar itu gak sempurna. Oh, berubah. Ngenten nggih. Rukun qauli niku takbiratul ihram. Allahu Akbar pertama. Adapun Allahu Akbar berikutnya setiap kita mau perpindahan antara rukun dengan rukun, berdiri ke ruku, nggih. Terus berdiri ke sujud, ini namanya takbir intikal. Takbir intikal bukan takbiratul ihram, dan itu sifatnya bukan rukun, tidak wajib. Yang wajib itu takbiratul ihram yang pertama ketika takbir Allahu Akbar. Niku wajib nih. Ya, maka harus tepak. Gak oleh keliru. Pertemuan yang kemarin kula pun sanjang ojo sampai dadi wau Allahu Akbar. Ojo dadi wau, kudu lam Allahu Akbar. La ilaha illallah, duduk la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah, kan ngonten wowo ngene dadi nggih. Lah niku lam harus cetha niku nggih kudu dilatih memang nggih niki.
Yang berikutnya suratul Fatihah plus bismillahirrahmanirrahim, include suratul Fatihah. Nah, niki rukun qauli yang kedua. Yang ketiga tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki yang ketiga. Yang keempat, yang rukun qauli lagi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki rukun kudu sholawat. Nggih. Mantun ngonten salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ojo. Tuwa maneh. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ngonten ah? Nggih. Ah, niku nggih rukun. Jadi 5 ini yang rukun dan kudu cetha. Kudu cetha. Nggih. Ikhtiar cetha. Wes niku mboten saged niki untuk kula pun cepot wis angel. Ilatipun menclek. Semisal gini ku urusan lain. Tapi yang penting ikhtiar kudu cetha niku. 5 rukun qauli niku. Nggih. Adapun setiap sakit kok terus ketika kok tanpa sengaja muni nggih boyoke nggih ketika berdiri mboten selama mboten disengaja lho nggih. Mboten disengaja. Kalau jenengan nyengaja nggih yang mana itu napa lebih sampai keluar lebih dari 2 huruf itu berarti huruf napa niku? E dan K nggih. Ngoten. Batal salate kalau sengaja. Ngoten. Tapi kalau tidak disengaja mboten napa. Ngoten. Nggih, paham niki nggih? Ngoten nggih. Sampun nggih. Oh nggih, monggo. Jam 7. Di siang hari kan itu juga yang makanya memberi kode mungkin kepanjangan tanda-tandanya atau itu kadang-kadang Lho nggih mboten pareng. Memberikan isyarah kepada imam dengan dehem. Loh, isyarah niku ngenten. Kalau dia termasuk ngenten lho. Kalau jenengan ngomong subhanallah, kan makmum nggih makmum. Ketika imamnya keliru, jenengan dalam rangka niat ngilingno imam. Niate ngilingno imam dengan mengucap subhanallah batal. Karena dia jenengan menjadikan lafadz subhanallah itu sebagai bahan komunikasi, paham nggih? Jadi niat ngejak omong-omongan. Tapi kalau jenengan niatnya itu berzikir dan memberikan pemahaman, tidak batal. Paham nggih? Tapi kalau niate niku maca subhanallah itu krono niat omong-omong ngekei kode isyarah nang imam tok ya, batal salatnya. Lah, makanya kan nggih perlu niku kudu ngaji niku wau. Maka ketika kita ngomong subhanallah itu tidak hanya sebatas semerta-merta ngejak ngekei kode nang imam, tapi harus ada niatan untuk berzikir. Nganten lho. Termasuk nah niku nggih sing subhanallah sing jaler. Kalau sing wedok kan keplok nggih. Niku kan tidak ada kata. Nggih, mboten wonten ucapan yang ngajak komunikasi, mboten. Niki beda. Kalau niku kan urusannya kali gerakan, bukan ucapan lisan. Beda niku hukumnya. Kalau keploke niku pisan cepek. Ngenten mboten napa. Tapi ping 3 tek batal. Dadi mek tek ngenten to. Kudu dienteni sampai tumak nina. Tumak nina minimal subhanallah. Mantu ngoten pek ngali. Subhanallah. Pek ngoten. Itu baru hitungannya 1. Tapi kalau pek ngene batal. Ngoten iki. Nah, dadi para jamaah kula nggih kesupen niku alhamdulillah niki diimutaken bahwasanya lek dadi makmum terus imame keliru, kalau jenengan niku niate ngilingno imam tok dengan mengucap subhanallah, batal salat jenengan karena mengajak komunikasi. Tapi kalau jenengan niatnya itu berzikir sekaligus memberi isyarah kepada imam, boten batal. Jadi kudu ono niat berzikir.
Paham niki nggih? Sampun nggih niki jam 7 niki. Jenengan nggih luwe kula nggih luwe. Nggih niki Jumate maju lho niki kula Jumat napa waktune salat kan maju nggih. Jumatane nggih maju muga-muga wonten manfaate nggih. Mugi panjenengan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah secara zahir batin, barokah rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirri wa nuri wa bil haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanil inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.